sholli pada zuhri Allah Allah. Nah, itu kan. Jangan sampai nanti terjebak dengan tarekat-tarekat sesat. Itu yang disebut namanya takhalli. Kalau sudah bersih namanya tahalli. Disuluk itu perjalanan seorang hamba untuk usul ilallah, sampai kepada Allah. Apanya yang sampai? Masya Allah, ini susah ini, selamat dari neraka ini. Kalau tidak seperti itu, kita belum bisa akan selamat dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para santriyin dan santriyat yang saya hormati, pertama mari kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini dengan berkat inayahnya kita semua dikaruniai nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersilaturahmi, bermuajahah dalam acara pengajian rutin kita yang senantiasa kita laksanakan setiap malam Rabu. Salawat masalam mari kita layangkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak sekalian, judul pengajian kita malam ini yaitu tarekah. Jadi supaya jangan nanti asing apa itu tarekah. Walaupun kamu belum tarekah, tetapi mengenal apa sebenarnya tarekah itu. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dewasa ini dunia tarekah telah menemukan kembali tempat persemaiannya. Tren bertarekat bertolak dari tawaran gaya hidup modern yang menyuguhkan berbagai kepuasan dan kesenangan semu, atau yang acap kali diistilahkan dengan Indus lifestyle. Pada hakikatnya atau pada faktanya tidak dapat memberikan kebahagiaan nyata dan langgeng, sehingga fenomena bertarekat tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang tua di pedesaan yang setia dan percaya penuh pada para mursyidnya dalam membimbing mereka memperoleh ridha ilahi. Namun di balik bahana gemah bertarekat, kita setiap kali itu menemukan beberapa pihak yang menudingnya sebagai ajaran sesat, ajaran bid'ah, dan jauh dari ajaran agama. Meski pada kenyataannya pihak ini kurang dibekali fondasi pendidikan agama yang cukup. Serangan yang mereka lontarkan sangat terasa mencabik-cabik ketengahan umat dalam bertarekat. Di sudut lain kita juga seringkali itu melihat oknum-oknum yang mengatasnamakan tarekat demi udang di balik batu. Tidak jarang pihak ini melakukan kegiatan yang jauh dari nilai-nilai agama, sehingga wajar jika fenomena ini menambah kesan bertarekat sebagai
kegiatan agama yang aneh dan kontroversial bagi sebagian masyarakat yang kurang memahaminya. Perlu diketahui anak-anak, banyak juga tarekat-tarekat yang sesat itu. Nah, ini perlu kita ambil sekarang tema ini supaya kita tahu mana tarekat yang diakui oleh dunia Islam dan juga mana tarekat yang tidak diakui oleh dunia Islam. Karena itu tidak dapat dielakkan lagi perlunya pemahaman tarekat yang benar demi mengenalnya lebih dalam. Mengingat tarekat merupakan elemen penting dalam kehidupan beragama. Merujuk catatan Dr. Amir An-Najir, seorang cendekiawan Mesir, istilah tarekat muncul pada akhir abad kedua Hijriah bersamaan dengan populernya gerakan tasawuf. Pada periode ini para ulama seringkali itu mengartikan sebagai kumpulan etika, kumpulan akhlak dan akidah yang menjadi pedoman bagi kelompok atau keadaan para sufi dan suluk. Suluk itu artinya perjalanan meraih ridho Allah, itu yang disebut namanya suluk. Jadi perjalanan meraih ridha Allah mereka. Jadi mereka kegiatan primernya adalah perkumpulan para murid sufi dengan mursyidnya yang membimbing mereka untuk mencapai puncak ilmu dan amal. Mursyid itu artinya guru tarekat, sering disebut namanya mursyid. Pada masa ini bermunculanlah tarekat di Irak dan sekitarnya. Di antaranya adalah satu, ada namanya tarekat As-Siktiyah, dinisbatkan kepada As-Siri As-Sikti. Beliau itu wafat pada tahun 253 Hijriah atau tahun 867 Masehi di Baghdad. Kemudian yang kedua ada nama tarekat Al-Taifuriyah atau Al-Bistamiyah, dinisbatkan kepada Abu Yazid Taifur Al-Bastamiyah. Beliau lahir itu tahun 1088 Hijriah, meninggal tahun 261. Lahirnya tahun 1188, meninggal pada tahun 261 Hijriah. Kalau Masihnya itu beliau lahir tahun 804, meninggal 875 Masih di kota Bistam, Irak. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga anak-anak, ada namanya tarekat Al-Junaidiyah, dinisbatkan kepada keponakan As-Sirri As-Sikti Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau wafat tahun 297 Hijriah atau 910 Masehi di Baghdad. Kemudian yang keempat ada namanya tarekat Al-Khaziriyah Ar-Raziyah, dinisbatkan kepada Abu Sa'id Al-Khurazi. Beliau wafat pada tahun 286 Hijriah atau 899 Masehi di Baghdad, Irak. Kemudian yang kelima itu ada namanya tarekat An-Nuriyah, dinisbatkan pada Abu Husain An-Nuri. Beliau wafat pada 295 Hijriah atau tahun 908 Masehi di Baghdad juga. Kemudian yang keenam ada nama tarekat itu adalah Al-Qasariyah, dinisbatkan pada Hamdun Al-Qassar. Beliau wafat tahun 221 Hijriah atau 884 Masehi di Naisabur, Iran. Nah, 3 abad kemudian, yaitu pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah,
tarekat diartikan sebagai peraturan atau sistem riyadhah atau tirakat atau lelaku atau latihan. Itu disebut namanya dalam istilah tasawuf riyadhah. Kaum sufi yang membedakan antara kelompok satu dengan yang lainnya, tarekat yang bermunculan pada saat ini antara lain. Ini yang abad berikutnya itu. Pertama namanya tarekat Ar-Rafi'iyah, dinisbatkan kepada Ahmad Ar-Rafi'i. Beliau lahir itu pada tahun 512, meninggal 528 Hijriah atau 1118, meninggal 1183 Masih. Di Ummi Ubaidah, sebuah desa di wilayah kota Wasit, Irak. Kemudian yang kedua ada namanya tarekat Al-Badawiyah, dinisbatkan kepada Ahmad Al-Badawi. Dia lahir pada tahun 596, wafat 675 Hijriah atau 1200, meninggal 1276 Hijriah di Mesir. Kemudian yang ketiga ada namanya tarekat Ad-Dawsukiyah alias Al-Barhamiyah, dinisbatkan kepada Ibrahim Ad-Dawsuki. Dia lahir tahun 623, meninggal 629 Hijriah atau 1215 Masih, meninggal 1227 Masih di Mesir. Kemudian ada namanya yang keempat tarekat Qadiriyah, dinisbatkan kepada Abdul Qadir Jalani. Beliau lahir pada tahun 471 Hijriah, meninggal 561 Hijriah atau Masihnya 1078, lahir dan wafat 1196 Masih di Baghdad, Irak. Kemudian yang kelima itu ada namanya tarekat As-Saziliyah, dinisbatkan kepada Abu Hasan As-Sazali. Dia lahir pada tahun 551 Hijriah, wafat 626 Hijriah atau 1195, wafat 1288 Masih di Afrika. Nah, baru pada dekade berikutnya ulama sufi mutakhir mengartikan tarekat sebagai istilah bagi kumpulan individu atau organisasi. Kaum sufi yang digolongkan pada seorang syiah gitu. Seorang syekh gitu, bukan syiah. Seorang syekh atau guru tertentu yang mematuhi peraturan-peraturan suluk atau perjalanan rohani yang berdomisili secara berkelompok di zawiyah atau disebut namanya rubat atau disebut juga namanya khaniqah, atau yang berkumpul dengan jadwal rutin dalam beberapa event majelis ilmu dan zikir. Nah, di negeri kita sendiri itu Indonesia maksudnya, nuansa bertarekat sudah akrab di tengah masyarakat. Terbukti dalam sejarah perjalanan NU, misalnya pada tanggal 10 Oktober 1957 di Magelang, Jawa Tengah, para kiainya itu mendirikan suatu badan otonom. Istilah dalam NU namanya Banom. Apa namanya, anak? Banom. Nah, bernama Jam'iyah Ahli Tarekat Mu'tabarah. Kemudian dalam Muktamar Semarang di tahun 1979 ditambahkan kata An-Nahdiyah di belakangnya untuk menegaskan bahwa badan ini tetap berafiliasi pada NU. Alasan utamanya didirikan Banom ini adalah untuk satu, membimbing organisasi tarekat yang dinilai belum mengajarkan amalan-amalan sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Karena banyak tarekat-tarekat yang menyimpang itu anak-anak itu. Misalnya ada orang tarekat itu tidak sholat, tidak puasa, itu ada itu tarekat seperti itu. Dia katakan apa, kalau sholat itu cukup dengan niat katanya. Hanya ada satu cerita anak-anak itu ya, ada penjual sop bakso di depan masjid.
Orang naik ke masjid itu sholat jamaah, dia tidak pernah sholat. Ditanya sama anak muda, ini bapak ini Islam atau tidak? Oh, saya paling Islam, katanya. Tuh, kenapa tidak pernah saya lihat sholat naik ke masjid? Soal sholat itu cukup dengan niat, katanya. Nah, kalau sudah kita niat, sudah namanya sholat. Oh, begitu Pak ya? Oh iya, begitu. Kamu kan masih lalah-lalah itu. Jadi orang-orang sufi itu kalau sudah sampai tingkatnya itu cukup dengan hati aja. Nah, besok-besoknya ada 10 pemuda itu sepakat. Mari kita makan saja baksonya 1 rombong, katanya. Begitu turun di masjid, terus ya mau makan bakso, katanya 10 itu. Sampai 1 rombong baksonya itu habis. Begitu habis, minta bayarannya sama yang jual bakso itu, cukup dengan niat Pak. Yo, enggak boleh, sholat saja boleh dengan niat, apalagi bakso, katanya. Nah, ini kekeliruan itu sehingga Nahdlatul Ulama membuat Banom ini adalah untuk satu, membimbing organisasi tarekat yang dinilai belum mengajarkan amalan-amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Tujuannya satu. Yang kedua, tujuannya mengawasi organisasi-organisasi tarekat yang tidak menyalahkan pengaruhnya untuk kepentingan yang tidak dibenarkan oleh ajaran agama Islam. Itu tujuannya itu. Sehingga ada banomnya yang disebut namanya Jamiah Tarekatul Mu'tabarah Nahdiyah itu. Ini itu di bawah di bawah NU itu. Karena konon itu anak-anak banyak tarekat di dunia itu 99 yang diakui sah itu di dunia Islam, ada cuma 45. Yang lain kebanyakan sesat itu. Nah, ini yang kita hati-hati itu, sebagai yang tadi itu. Kalau ditanya kenapa kamu tidak sholat, katanya, coba kamu bicara sholat apa namanya, sholat subuh. Nah, kan subuh yang sholat itu, katanya. Mana kita yang sholat? Nah, ini kenapa saya temanya sekarang seperti ini, supaya kamu jangan terjebak dengan tarekat-tarekat yang sesat. Saya orang tarekat juga, tapi tarekat Mu'tabarah gitu. Kalau ditanya bulan puasa, enggak puasa dia ini. Puasa. Ya, coba aja. Kan bulan puasa, katanya. Jadi puasa, bulan itu yang puasa, kalau kita kan tidak, katanya. Nah, itu seperti itu anak. Jangan sampai nanti terjebak dengan tarekat-tarekat sesat. Nah, itulah gunanya sehingga Banom ini diadakan oleh Nahdlatul Ulama. Nah, di bawah Banom ini tercatat 45 tarekat dengan memasukkan ahlul mulazamah Al-Quran was sunnah, dalilul khairat, wa ta'limul wa fathul qarib, dan kifayatul awam. Jadi pengamal Quran, hadis. Jadi orang tarekat itu pengamal Quran, pengamal hadis. Bahkan ada namanya selawat khusus itu disebut namanya Dalailul Khairat. Dan mengajarkan Fathul Qarib artinya mengajarkan ilmu fikih, atau Kifayatul Awam mengajarkan tentang akidah yang benar. Nah, jika kita lihat alasan utama pendirian Banom ini, maka dapat diketahui begitu perlunya NU menjaga pola keberagaman warganya, terutama mereka yang menempuh jalur tarekat. Artinya dewasa ini jika kita mau bertarekat, maka harus hati-hati, karena terbukti banyak tarekat atau aliran yang bermunculan dan mayoritas sulit dikenal secara pasti keabsahannya. Sebelum kita memasukinya, tarekat dalam kurun terakhir ini
di tengah masyarakat luas dikenal tak ubahnya seperti pengertian yang disampaikan ulama pasca abad ke-6 dan ke-7 Hijriah, yakni organisasi sekelompok orang yang melakukan baiat kepada seorang mursyid tarekat tertentu dan selanjutnya melakukan suluk yang secara intens itu dibimbing oleh seorang mursyid di tempat khusus atau hanya sekedar melakukan zikir-zikir tarekat dan mengikuti event majelis zikir yang telah menjadi rutinitasnya. Nah, ini anak-anak, jadi sini banyak ahli-ahli tarekat, apalagi tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah di bawah Darul Falah itu mungkin jamaahnya itu sekarang sekitar 40.000. Nah, ini anak-anak menyebar di Nusa Tenggara Barat ini, di Lombok Timur, di Lombok Tengah, Lombok Barat, di KLU sudah semua ada itu. Terutama jamaah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah Darul Falah. Tinjauan hukumnya ya. Tinjauan hukum tarekat. Terlepas dari pengertian tarekat yang disampaikan lintas generasi di atas, perlu dipahami esensi bertarekat adalah proses pembersihan jiwa dari akhlak tercela dan menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Itu esensinya tarekat itu. Nah, jadi kita untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang jelek itu atau sifat-sifat mazmumah itu seperti riya, ujub, sam'ah, bakhil, banyak sekali. Itu untuk membersihkan kita hati kita. Dengan apa dia bersihkan itu ya banyak itu anak-anak, antara lain kita banyak ya berzikir kepada Allah, apakah zikir lisan, apa zikir kalbi atau roh dan sebagainya. Nah, itu untuk membersihkan hati kita. Lalu setelah bersih, diisi hati kita dengan hal-hal yang baik atau sifat-sifat mahmudah, sifat yang terpuji. Seperti itu anak-anak. Kena ada istilah tarekat juga mengatakan ada takhalli, ada tahalli. Untuk mencapai namanya tajalli. Ada ungkapan seorang ahli sufi anak-anak yang membuat dia kecewa dan membuat dia kesal itu apabila di waktu dia sholat itu tidak mengingat rakaat. Bapak rakaatnya tadi itu. Ada kan biasa kalau orang sholat itu kadang-kadang berapa anunya. Nah, ini yang membuat dia kesal dan mengingat ijam, merasa malu di hadapan Allah. Di waktu dia menghadap Allah dengan secara secara prioritas itu kan ternyata masih dia mengingat dunia. Gitu. Ada kan anak-anak seperti itu, anak-anak yang pernah melupakan rakaatnya? Ada kan? Ada enggak kalau orang sedang menangis di pinggirnya dan waktu sholat itu kedengaran bunyi tangisnya? Ada kan? Ada enggak seperti kita di masjid kalau ada lewat sepeda motor ke timur dan ke barat kedengaran suaranya? Ada enggak? Kan itu. Kenapa demikian? Karena hati kita masih kotor gitu. Seharusnya waktu sholat itu tempat kita hanya untuk mengingat Allah. Secara prioritas kita khususkan waktu kita hanya untuk mengingat Allah. Ternyata masih kita mengingat selain Allah. Inilah perlunya orang-orang sufi tadi itu, orang-orang tarekat itu membersihkan hati
hatinya itu. Untuk menghilangkan sifat waswas dan sebagainya. Nah, itu yang disebut di dalam istilah tasawuf namanya takhalli. Nah, sehingga nanti kalau sudah bersih menjadi takhalli. Tahalli pakai H. Kalau tadi pakai apa? Kha. Takhalli menjadi tahalli. Jadi tahalli itu artinya anak-anak mengisi hati kita dengan sifat-sifat yang baik. Itu disebut namanya takhalli. Tahalli, bukan takhalli. Kalau takhalli artinya itu membersihkan hati dari segala sifat yang tercela. Itu namanya takhalli. Jadi hilangkan sifat bohong, sifat takabur, sifat ingin memuji diri sendiri, ujub, riya dan sama. Nah, itu dibersihkan. Antara lain yang ahli-ahli sufi itu cara membersihkan hati, satu, banyak membaca Al-Quran, zikir, itu, puasa, itu kan, kerjakan sholat sunnah, berteman dengan orang baik, itu, sholat malam jangan dilupakan, itu. Itu salah satu cara untuk membersihkan hati kita. Nah, itu yang disebut namanya takhalli. Kalau sudah bersih namanya tahalli. Nah, kita umpamakan anak-anak itu seperti wadah. Tahu nama wadah? Piring, mangkok, dan semacamnya kan. Kalau dia masih kotor, piringnya mau enggak ditaruhkan nasi? Hah? Enggak kan? Nah, baru kita bisa menaruhkan dia nasi kalau piringnya apa? Bersih. Nah, hati orang yang kotor itu tidak mau ditaruhkan sifat yang terpuji itu. Kenapa? Karena dia masih kotor. Nah, seperti itu anak-anak, ya. Sama seperti tadi itu. Piring kita masih kotor, tidak mau taruhkan ya yang bersih. Pasti kita taruhkan yang misalnya tanah atau apa itu, bisa kan? Misalnya sekop anak-anak. Tahu nama sekop? Ya. Apakah itu sekop itu dipakai menyendok nasi atau pakai digot? Kenapa digot? Karena dia kotor. Itu. Sendok, misalnya sendok itu pakai di nasi atau pakai di got? Kenapa? Karena dia bersih. Itu anak. Nah, itu pentingnya kita membersihkan hati. Tapi itu memakai bimbingan guru mursyid namanya. Kalau kita zikir ada kaifiat dan cara yang ditunjukkan oleh syekh itu. Oleh guru-guru mursyid. Nah, perlu dipahami esensi bertarekat adalah proses membersihkan jiwa dari akhlak tercela dan mengisi diri dengan akhlak terpuji tadi itu. Akhlak terpuji misalnya menjadi orang yang sabar, ridho, tawakal. Itu namanya sifat-sifat terpuji. Membuat diri kita jadi orang sabar itu tidak bisa itu. Karena sifat-sifat terpuji itu adalah anugerah. Jadi kalau sudah hati kita bersih, otomatis sifat baik itu datang kepada kita. Tapi kalau masih kotor hati kita, maka sifat yang terpuji tidak bisa akan diberikan oleh Allah. Nah, itu anak-anak. Jadi akhlak itu cuma dua isinya. Membersihkan sifat dari sifat tercela, mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, atau sering disebut namanya akhlak mazmumah, akhlak mahmudah. Akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela.
cara menempuh jalan meraih ridho Allah dan selalu kembali kepadanya. Nah ini, kita untuk mendapat ridho Allah itu kembalilah kepada Allah. Itu. Jadi kembali kepada Allah itu agak susah itu. Mungkin waktu menerima musibah baru kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seharusnya kalau dalam sholat melupakan Allah itu musibah itu. Harus kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mari kembali kepada Allah. Karena kita tidak kembali kepada Allah. Misalnya sekarang tadi contoh kalau sholat itu dia ingat sama pacarnya, siapa yang disembah? Hah? Siapa yang disembah? Ya pacarnya itu kan itu. Kan biasa itu setan itu menggoda kita sebelum sholat, dalam sholat, di luar sholat itu. Karena hati kita masih kotor, gampang sekali setan itu masuk kepada kita. Jadi perlu sekali kita untuk mencapai ridha Allah dan selalu kembali kepadanya dalam segala hal. Kita kembali kepada Allah. Ingat Allah itu ya. Apa saja yang kita terima itu pada hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan penyakit, diberikan susah, diberikan senang itu. Nah sekarang begini anak-anak itu ya, bisa enggak kamu senang menerima kesenangan dan menerima kesusahan dengan kesenangan? Bisa kira-kira gitu. Menerima kesenangan dan kesenangan mudah itu, ya. Tapi menerima kesusahan dengan kesenangan ini yang susah. Bisa enggak? Itu kan. Misalnya kamu sakit, senang sakit. Bisa enggak? Hah? Kita sakit, senang. Bisa enggak? Hah? Misalnya kalau kamu berusaha anak-anak, dapat untung senang ya. Dapat untung senang kan? Kalau rugi sedih. Nah itu kan belum itu. Belum. Ya, kan itu belum kembali kepada Allah itu. Coba kamu tanya orang non muslim, kalau dia dapat untung dalam berusaha senang apa enggak? Senang. Kalau dia rugi susah kan? Enggak, orang-orang non muslim ini luar Islami tanya dia, Tuki gitu. Kalau Tuki dapat untung senang apa enggak? Senang. Lumrah itu. Kalau pocol susah apa enggak? Ya susah, itu lumrah. Jadi tingkatan jiwa kita sama dengan dia itu. Hah? Nah orang-orang sufi itu untuk mencapai ridho Allah tadi itu, kita dulu ridho kepada dia sebelum kita diridhai Allah. Nah bagaimana caranya ridha itu adalah senang menerima ketentuan Allah. Apakah dia baik atau tidak baik. Kayaknya orang-orang sufi itu anak-anak ya. Ini saya cerita, apakah kamu dapat sesuatu atau tidak itu. Dia lebih baik kalau usaha itu lebih baik rugi kebanding dapat untung katanya. Itu orang sufi yang sudah jiwanya bersih itu ya. Kenapa? Karena kalau orang susah itu gampang ingatnya kepada Allah. Tetapi orang senang susah ingatnya kepada Allah. Saya buktikan waktu ada gempa dulu anak-anak. Ya. Waktu gempa itu kan semua zikir ya. La ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Ya, semua mengingat Allah kan? Sekarang ada yang teriak-teriak seperti itu di jalan.
Nah, sehingga orang-orang sufi itu lebih memilih itu. Karena anuknya itu tujuannya itu mengingat Allah. Gitu. Misalnya banyak orang zikir sakit gigi ya. La ilallah, gitu kan? Gitu. Tapi kalau makan ayam ada enggak? La ilallah, ada enggak? Enggak ada. Gitu. Makanya orang-orang ahli sufi yang duduk di makam ini anak tidak pernah susah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pernah susah dan tidak pernah takut. Karena dia tetap bersama Allah. Dan dia senang karena dia bersama dengan yang dikasihinya, yaitu Allah. Sama dengan kamu. Itu ini laki-laki. Kalau duduk dengan pacarnya di waktu malam, di tengah malam, jam 3 di 4 malam, ngantuk apa enggak? Ngantuk apa enggak? Hah? Enggak cinta namanya kalau ngantuk. Hah? Nah, ini contoh saya contohkan. Kalau kita misalnya, kalau kita cinta sama orang itu, misalnya kan, duduk lama ndak jadi masalah, bicara lama ndak jadi masalah, pengorbanan apa kita senang, kan gitu ya, ndak terasa uang kita keluar, gitu kan, karena rasa cinta. Begitu juga kalau kita cinta sama Allah, anak-anak, tidak ada satupun yang berat yang diberikan oleh Allah kepada kita, semua atas rasa enak aja. Inilah perlunya orang-orang ahli sufi tadi. Jadi untuk mendapatkan ketenangan, yang penting kan tenang. Ya, rumah bertingkat-tingkat, ada kolam renangnya, ada tempat sepak bolanya, ada tempat bandara kapal terbangnya ada, ya. Setelah secara fasilitas dunia sudah lumayan, tapi apa? Sudah bertemu dengan Israel, besok kamu mati. Ada enggak maknanya itu? Enggak ada. Kita akan maunya menjadi orang senang ya, menjadi orang tenang. Makanya la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan susah kalau kita bersama dengan Allah. Dunia dan segala isinya, akhirat siapa yang punya? Allah kan? Yang memberikan kita fasilitas yang banyak ini siapa yang beri? Allah itu. Yang memberikan kita hidup siapa? Allah. Yang membuatkan kita jadi orang cantik, jadi orang alim siapa? Nah itu kan. Nah itulah manfaatnya orang-orang sufi itu supaya dia segera kembali kepada Allah itu. Untuk memperoleh ridhonya. Ngerti anak-anak? Ini salah satu kamu seperti mondok ini, ya kan tujuan itu. Ya supaya kita disenangi oleh Allah. Tapi kita dulu senang dengan ketentuan Allah. Kalau telat dikasih makan atau apa, jangan marah itu ya. Mungkin ada hikmahnya kenapa telat gitu. Kalau tepat jamnya kita makan, mungkin perutnya akan sakit. Mau ndak? Makan tapi sakit? Ndak mau kan? Nah, di balik itu kita tidak tahu rahasia yang terkandung di situ. Itu. Misalnya kamu dimaki dengan dipuji, mana lebih baik, dimaki dengan dipuji? Dimaki, dimaki. Dimaki atau dipuji? Nah, kalau orang-orang sufi itu sama. Dimaki dengan dipuji tidak ada pengaruhnya sama dia. Mau dikatakan monyet tidak bisa jadi monyet. Mau dikatakan babi tidak bisa jadi babi, walaupun dia 100 kali bilang kamu babi, kamu babi, kamu babi. Bisa tidak jadi babi? Enggak, berarti tidak ada pengaruhnya kan? Atau kamu dipuji itu.
Ih, kamu orang cantik seperti bidadari turun dari kayangan, misalnya begitu. Bisa enggak jadi bidadari? Enggak. Dipuji enggak ada pengaruhnya, dicela juga enggak ada pengaruhnya. Orang miskin dipuji kaya, bisa enggak jadi kaya? Hah? Enggak bisa. Orang kaya dicela menjadi orang miskin, bisakah jadi miskin? Tidak ada itu, enggak berpengaruh. Itu angin lewat saja itu. Nah, itulah keinginan orang-orang ahli sufi. Semua kembali, cepat kembali kepada Allah. Dan berlatih mengingat Allah itu waktu sholat. Jadi waktu sholat takbiratul ihram sudah mulai Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah. Siapa yang diingat itu? Siapa punya pernahnya kita baca? Kan firman Allah. Kenapa mengingat yang lain daripada Allah? Jangan bohongi diri sendiri. Itu. Konsentrasi. Nah, begitu anak-anak. Aktivis sholat, dzikri, dirikan sholat karena ingat kepadaku. Kalau tidak ingat, ya tidak namanya sholat itu. Bisa Anda diterima apa yang saya sampaikan? Bisa? Ya, itu. Nah, cara menempuh jalan meraih ridho Allah dan selalu kembali kepadanya, atau secara sederhana itu dapat dikatakan tarekat adalah suluk atau perjalanan seorang hamba untuk usul ilallah. Jadi suluk itu perjalanan seorang hamba untuk usul ilallah, sampai kepada Allah. Apanya yang sampai? Ingatannya sampai kepada Allah. Bukan manusianya mau sampai kepada Allah, tidak bisa itu ya. Secara fisik tidak, tapi ingatannya usul ilallah, sampai kepada Allah. Kadang-kadang kita sampai kepada itu dia terhambat itu. Kadang-kadang orang takbir itu sampai berkali-kali ya. Sholli pada zuhri Allah. Nah, itu kan gak nyampe-nyampe dia itu. Ada enggak seperti itu? Kan ada itu kan. Ibadah tidak sekedar melaksanakannya. Jadi ibadah itu bukan sekedar kita laksanakan, namun berusaha memetik rahasia atau siri darinya. Apa rahasia sholat itu? Apa rahasia zikir itu? Apa rahasia membaca Al-Quran? Ya supaya tahu itu. Nah, itu anak-anak, mungkin nanti setelah kamu lebih dewasa itu ya, ini sekedar memperkenalkan ajaran tarekat. Inilah yang dikejar oleh orang-orang ahli tarekat. Zikir tak sekedar mengucapkan di mulut, namun hati dan seluruh raga pun merasakannya. Itu bukan mulut saja, tapi badan kita juga merasai zikrullah itu. Inilah yang dimaksud dengan surat Al-Anfal, kalau tidak salah itu. Surat Al-Anfal ayat 2 ya. Bagaimana firman Allah? Innamal mu'minuna ikhwah. Tapi jam 10 tu ada. Innamal mu'minuna alladzi dzikrallahu wajilat qulubuhum. Hanya saja orang beriman itu kalau disebut nama Allah, wajilat qulub, bergetar hatinya. Ada orang zikir, ikut hatinya zikir itu. Nah, mungkin dalam istilah orang-orang sufi itu tahalli tajalli. Wajilat, bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, kalau dibacakan ayat-ayat Allah, zadathum imana, semakin bertambahlah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang seperti itu dia akan menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan konsisten mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah, bisa diharapkan kebeningan hati,
atau mengenal makrifat Allah, selamat dari api neraka. Masya Allah, ini susah ini, selamat dari neraka ini. Kalau tidak seperti itu, kita belum bisa akan selamat dari neraka. Mengecap kenikmatan surgawi, dan puncaknya adalah mendapatkan ridho ilahi. Jadi yang tentu kita adalah ridha Allah Subhanahu. Allah senang sama kita. Karena waktunya sudah jam 10 lebih 10 anak-anak ini. Nanti kita kalau bicara masalah tarekat ini tidak habis-habisnya anak-anak ya. Ini sekedar mukadimahnya aja ini. Kita sampaikan. Nanti kalau terlalu dalam, terlalu tinggi, kamu bisa pusing nanti. Ini masih anunya aja, mukadimahnya. Nanti insyaallah itu kalau kamu sudah ahlinya, sudah menjadi orang ahli tarekah, ahli sufi, baru kita bisa mendalami lebih lanjut. Ya sudah anak-anak, sudah jam 11 lebih 10. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma ta'ala qul halalika wa ja'alna lana bi rahmatika. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilma. Allahumma qallimna jahilna farhamna inda hajatina ila lisa'ali sadri wa sadri amri wa la laqdatan min lisani yafqahu qawli kalamu la ilaha illa anta. Allahumma jama'a hadha jam'an marhaman tabaraka wa ta'ala. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا بالصبر لجميع المؤمنين والمسلمين والمسلمات الرحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وصلى الله على سيدنا محمد العالمين. Demikian kurang lebih mohon maaf. Adana Allah ila suyufalah ila daniya jahwal muwafiq ila qamut tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.